Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Priyanti dengan NIM 150362991. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi dan karakteristik kayu sebagai bahan bangunan. Pertama-tama, ada yang tahu nggak sih apa itu kayu untuk bahan bangunan? Jadi, kayu bahan bangunan adalah kayu yang digunakan sebagai bahan konstruksi dan perkakas rumah tangga. Kayu dapat digunakan untuk konstruksi rangka atap di samping baja karena kualitas yang kokoh dan sulit untuk dibengkokkan. Setiap kayu memiliki sifat dan karakteristik kayu yang berbeda-beda. Sifat atau karakteristik kayu tersebut yang menjadikan penentu dari kualitas dan fungsi dari suatu jenis kayu. Selanjutnya ada sifat kayu. Sifat kayu yang pertama yaitu sifat fisik kayu, merupakan bagian yang dimiliki kayu tertentu di mana kayu tersebut menunjukkan suatu kondisi khusus dari struktur anatomi kayu itu sendiri. Sifat fisik kayu dapat digolongkan pada hal-hal berikut. Sifat fisik kayu yang pertama itu ada berat jenis. Berat jenis kayu tergantung pada jumlah zat kayu, rongga sel, kadar air, dan zat ekstraktif di dalamnya. Yang pertama, kelas kuat kayu pertama, 1, kayunya itu harus lebih besar daripada 0,90. Yang kedua, itu berat jenisnya harus 0,90 sampai 0,60. Yang ketiga, berat jenisnya harus 0,60 sampai 0,40. Yang keempat, berat jenisnya harus antara 0,40 sampai 0,30. Dan yang terakhir, kelas kayu 5 itu harus lebih kecil 0,30. Yang kedua ada keawetan kayu, yaitu merupakan ketahanan kayu terhadap serangga perusak kayu seperti jamur, rayap, bubuk, dan lain-lain. Yang ketiga ada warna kayu, yaitu disebabkan karena adanya zat ekstraktif pada kayu. Warna kayu sangat bervariasi mulai dari putih sampai coklat kemerah-merahan. Yang keempat ada tekstur kayu atau nilai raba permukaan kayu. Kayu yang bertekstur kasar memiliki kekuatan yang lebih baik daripada kayu bertekstur halus. Yang pertama, kayu bertekstur sedang, contohnya itu kayu jati dan sono keling. Kayu bertekstur kasar, yaitu kayu kempas dan meranti. Dan terakhir, bertekstur halus, yaitu kayu gias. Yang kelima, ada hidroskopis atau kembang susut. Kayu akan mengembang bila kadar airnya naik dan menyusut bila kadar airnya berkurang. Yang terakhir ada arah serat kayu. Arah serat kayu menentukan kekuatan kayu. Potongan kayu yang melintang dengan serat kayu akan mudah patah dan tidak cocok untuk konstruksi. Arah serat kayu digolongkan dibedakan menjadi serat lurus atau terpadu, serat kombinasi, serat berombak, serat terpilin, dan serat miring. Sifat kayu yang kedua ada sifat mekanika kayu, yaitu kemampuan kayu dalam menahan beban sebagai tolak ukur dari kekuatan suatu jenis kayu. Nah, sifat mekanik kayu itu ada 5. Yang pertama, kekuatan tarik, kekuatan tekan, kekuatan lentur, kekuatan geser, dan yang terakhir kekuatan belah. Sifat kayu yang ketiga ada sifat kimia. Kimia kayu yaitu sifat yang berhubungan dengan kandungan zat kimia pada kayu. Zat kimia yang terdapat pada kayu seringkali dibutuhkan dalam kepentingan tertentu seperti dapat di industri kertas yang memanfaatkan zat kimia yang ada pada kayu untuk menghasilkan sebuah kertas. Selanjutnya ada klasifikasi kayu. Yang pertama, mutu kayu. Terdapat 3 macam mutu kayu dalam perdagangan, yaitu mutu A, mutu B, dan C. Kayu mutu C adalah kayu yang tidak termasuk dalam mutu A dan B. Pertama, ada syarat kayu mutu A. Kayu harus kering udara atau kadar air harus lebih kecil atau sama dengan 15%. Besar mata kayu tidak melebihi 1/6 lebar kayu muka atau tidak boleh lebih besar dari 3,5 cm. Kayu tidak boleh mengandung kayu gubal atau wanfiak yang lebih besar dari 1/10 lebar muka kayu.
Miring arah serat tangan maksimum 1/10. Retak arah radial tidak boleh lebih besar dari 1/4 tebal kayu, dan retak arah lingkaran tumbuh tidak boleh lebih besar dari 1/5 tebal kayu. Selanjutnya, ada syarat kayu mutu B. Yang pertama, kayu kering udara dengan kadar air 15% sampai 30%. Kedua, besar mata kayu tidak melebihi 1/4 lebar muka kayu atau tidak boleh lebih besar dari 5 cm. 3. Kayu tidak boleh mengandung kayu gubal atau one flake yang lebih besar dari 1/10 lebar muka kayu. Selanjutnya ada miring arah serat tangan maksimum 1/7. Yang terakhir, retak arah radial tidak boleh lebih besar dari 1/3 tebal kayu, dan retak arah lingkaran tumbuh tidak boleh lebih besar dari 1/4 tebal kayu. Setelah mutu kayu, selanjutnya terdapat kekuatan kayu atau klasifikasi kekuatan kayu. Di Indonesia, menurut Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) tahun 1961 digolongkan ke dalam 5 kelas kuat, yaitu kelas 1, 2, 3, 4, 5. Besar tegangan dan berat jenis masing-masing kelas kayu ditunjukkan dalam tabel berikut. Yang pertama ada kelas kuat 1, tegangan lentur mutlaknya yaitu lebih besar atau sama dengan 1100. Tegangan tekanan mutlaknya lebih besar atau sama dengan 650. Berat jenisnya lebih besar atau sama dengan 0,90. Kelas kuat 2, tegangan lentur mutlaknya 1100 sampai 725, tegangan tekanan mutlaknya 650 sampai 425, berat jenisnya 0,90 sampai 0,60. Kelas kuat 3, tegangan lentur mutlaknya 725 sampai 500, tegangan tekanan mutlaknya 425 sampai 300, berat jenisnya 0,60 sampai 0,40. Kelas kuat 4, tegangan lentur mutlaknya 500 sampai 360, tegangan tekanan mutlak 300 sampai 210, berat jenisnya 0,40 sampai 0,30. Yang terakhir, kelas kuat 5, tegangan lentur mutlaknya harus lebih besar atau sama dengan 360, lebih kecil atau sama dengan 360, tegangan tekanan mutlaknya lebih kecil atau sama dengan 250, dengan berat jenisnya lebih kecil atau sama dengan 0,30. Selanjutnya ada klasifikasi keawetan kayu. Klasifikasi keawetan kayu didasarkan pada keawetan kayu terhadap pengaruh kelembaman, iklim, air dan terik matahari, rayap dan serangga lain, serta perlakuan kayu dalam pemakaian sebagai konstruksi. Berdasarkan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia atau PKKI 1961, keawetan kayu juga diklasifikasikan dalam 5 kelas. Ini ada tabel keawetan kayu. Yang pertama ada selalu berhubungan dengan tanah lembam. Kelas keawetan 1 8 tahun, 2 5 tahun, 3 3 tahun, 4 sangat pendek, dan 5 sangat pendek. Yang kedua hanya dipengaruhi cuaca tetapi dijaga supaya tidak terendam air dan tidak kekurangan udara. Yang pertama itu 20 tahun, 2 15 tahun, 3 10 tahun, 4 beberapa tahun, dan 5 sangat pendek. Yang ketiga di bawah atap tidak berhubungan dengan tanah lembab dan tidak kekurangan udara. Kelas keawetan 1 tidak terbatas, kedua tidak terbatas juga, ketiga sangat lama, 4 beberapa tahun, dan 5 pendek. Yang keempat seperti di atas tetapi dipelihara dengan baik dan dicat dengan teratur. Kelas keawetan 1-nya tidak terbatas, kedua juga tidak terbatas, ketiga tidak terbatas, keempat 20 tahun, dan kelima 20 tahun. Sifat pemakaian serangan rayap tanah, ke-1 tidak, kedua jarang, ketiga cepat, keempat sangat cepat, dan kelima sangat cepat. Serangan bubuk kayu tidak berarti, dan kelima sangat cepat. Sekian penjelasan saya tentang spesifikasi dan karakteristik kayu sebagai bahan bangunan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.